adalah orang yang sudah balik dan berakal sehat. Balik ini apa? Ada tanda-tanda balik. Orang perempuan itu ketika sudah haid maka dikatakan sudah balik. Ya, sudah balik. Nah, kalau orang yang nggak haid berarti nggak balik-balik secara sempurnanya 15 tahun juga sudah balik. Jadi ada orang yang tidak haid begitu. Nah, kalau orang yang haid ya berarti ketika dia sudah haid maka dia sudah balik. Nah, batas minimal orang haid itu seperti kemarin kita katakan itu minimal itu 9 tahun. Ini minimal 9 tahun. Jadi nggak ada usaha lari kalau 5 tahun haid itu nggak ada. Karena minimalnya itu 9 tahun. Nah, kemudian ketika 9 tahun dia sudah haid maka dia sudah balik. Harus mengerjakan sholat 5 waktu itu dan tidak boleh ditinggal sama sekali. Karena kalau dia meninggalkan yang fardu ain itu hukumnya dosa. Nah, ini makanya anak perempuan kita kenalkan, ya laki-laki maupun perempuan, kenalkan sholat dari semenjak kecil. Mungkin sekarang ibu nggak anak-anak tapi cucu-cucunya. Takutnya nanti 9 tahun sudah haid, ternyata belum bisa sholat dengan sempurna, padahal dia itu udah punya kewajiban. Siapa yang dosa? Yang dosa adalah orang tuanya. Bukan ustaznya, bukan ustazahnya, bukan. Tapi orang tuanya. Jadi pendidikan anak itu yang dosa ketika anak nggak tahu itu orang tuanya. Besok semuanya itu akan ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita termasuk bagaimana mereka kenal sholat atau tidak, kenal Allah atau tidak, itu kita yang mengenalkan. Ketika kita tidak mampu, kemudian kita titipkan kepada orang yang pintar, mungkin masukkan ke madrasah, mungkin ke TPI, mungkin ke ustaz yang lainnya. Nah itu baru kita berkewajiban. Paling ketika ditanya oleh Allah, kenapa anakmu sampai tidak bisa sholat? Apa kamu nggak pernah mengajarkan dia sholat? Sanggup ya Allah. Sanggup mengajarkan sholat, kamu belum mampu untuk mengajarkan sholat saat benar, kalau yang bodoh, Gusti. Kalau dipandang ke madrasah, kalau dipandang ke dan sebagainya. Nah, ketika anak itu ternyata benar itu dia yang bisa bukan orang tua. Tapi sebagai orang tua itu wajib untuk mengenalkan sholat kepada anaknya semenjak kecil. Paling tidak umur 7 tahun dia sudah tahu bacaannya, mulai tahu oh sholat itu nggak boleh goyang, sholat itu bacaannya seperti apa, sebelum sholat orang harus mengutuk itu sudah tahu. Sehingga ketika dia balik, dia sudah lepas untuk melaksanakan sholat. Udah lain yang dia sholat. Jangan umur 9 tahun baru diajari sebentar dia sudah haid. Apalagi sudah haid dia belum ngerti niatnya mandi gimana, caranya mandi gimana. Ini, nah alhamdulillah. Akhirnya kerepotan orang tuanya, masa udah haid mau dimandiin. Nah, ini untuk anak-anak perempuan kita, untuk cucu-cucu kita yang perempuan, kita ajarkan juga untuk bisa mencuci sendiri pakaian dalamnya. Bayangkan nanti haid bu. Masalahnya kalau haid, masa cuma ditumpuk di situ. Mungkin kan yang banyak haid kan ya mungkin pernah tembus dan sebagainya. Ini suruh untuk mencuci bukan apa-apa, bukan kita harus tembus apa, cocok sih pemuda. Enggak apa-apa untuk mendidik mereka. Bukan kita itu semata-mata apa tuh, tapi untuk mendidik mereka. Sekalipun kita punya pembantu banyak, tapi apa iya sih masalah seperti itu tidak cucikan pembantu? Itu kan Allah kita, Allah para anak-anak kita. Sehingga mereka diajarkan untuk bisa cuci paling tidak dalam mana sendiri, sehingga mereka ketika haid itu bisa bersih karena itu sudah biasa mencuci. Nah ini untuk sholat itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang mukallaf. Faman ankara wujubaha fahuwa kafir. Barang siapa yang ingkar akan kewajiban sholat, yang orang wajib misalnya itu, ini dihukumi fahuwa kafir, maka dia masuk orang kafir. Ini jangan gampang sebenarnya sahabat dong. Bayangkan memang sholat itu rukun Islam nomor 2, tapi kan tetap wajib dilaksanakan. Kalau nggak melaksanakan orang mukallaf itu, maka hukumnya dosa karena ini hukumnya wajib. Wa yu'maru as-sabiyyu biha bisab'i sinina. Dan diperintahkan seorang anak untuk melaksanakan sholat itu sejak umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat. Bahkan di sini wa yudrabu 'alaiha, bahkan dipukul, literasi setelah apa? Dikasih setelah umur 10
belum bisa sholat. Nah, itu orang cukup kriminal, itu tahu dia digendong, ini, terus perutnya belum sembahyang, waktu terus dipukul yang bentrok itu. Nah, maksudnya agak keras, lebih keras lagi dalam menuntut akan menyuruh anak untuk sholat. Paham ya? Ada pertanyaan silakan. Ada. Ya. Mana itu jenazah? Kan kok melewati jenazah?